Dan di sini seringkali bencana di rumah tangga muncul. Karena tidak bisa rahmat dipraktekkan, jangankan 30 tahun, ada yang baru 3 bulan sudah berpisah karena hilang ini nih. Ya. Bahkan disebut oleh Quran, kalau konsep ini dipraktekkan, itu kehidupan tenang, itu luar biasa. Gak banyak masalah. Yuk kita mulai. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pelan-pelan. Saya mau tulis ya, di sini nggak ada. Di sini nggak ada, saya alihkan ke sini. Lihat konsepnya Bu ya, karena rahmat itu terkait dengan perasaan. Perasaan adanya di jiwa. Jiwa disebut oleh Quran dengan nafas. Nafas. Ya. Di dalam jiwa manusia itu ada 2 perasaan. Takwa, sifat-sifat baik. Yang kedua fujur, dorongan pada yang tidak baik. Nama lainnya nafsu. Ya. Nama lain fujur itu nafsu. Takwa terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu terulang sebanyak 115 kali dalam Al-Quran. Ini baik, ini lawannya yang tidak baik. Sekarang fokus dengan saya. Saat Allah mengatakan di jiwa kita ada potensi baik disebut dengan takwa, ya, itu wujudnya bisa macam-macam. Misal, sabar itu takwa. Di saat ada orang mencela ibu, ibu bisa sabar, peluangnya ada. Karena di dalam diri kita ada takwa. Ya. Jujur itu takwa. Tawadu, rendah hati itu takwa. Tapi saat yang bersamaan, mohon maaf, ketika sabar itu muncul, itu dibuat oleh Allah lawannya di sifat fujur. Lawan dari sabar apa? Misal, marah. Ya, marah. Jadi dalam diri kita itu ada peluang bisa sabar, tapi ada potensi juga untuk marah. Ya. Seseorang mencela kita, ibu bisa milih itu. Ya. Bisa sabar, bisa marah, silahkan. Tapi kalau ibu bisa memilih yang baik, kenapa yang buruk yang muncul? Saat Allah menciptakan jujur, dibuat lawannya. Lawannya dusta, bohong. Saat Allah menciptakan rendah hati, tawadu, ada lawannya. Apa namanya? Sombong. Sekarang perhatikan, di sini konsepnya. Kita gagal dalam memahami ini, rumah tangga seringkali ada masalah. Lihat konsep Qurannya. Sifat ini yang fujur, yang tidak baik, ternyata diciptakan oleh Allah bukan untuk membuat manusia bermasalah, menjadi tidak baik. Tapi sifat ini diciptakan oleh Allah untuk menjadi katalis kalau dalam ilmu kimia itu. Ya. Menjadi katalis, ya. Menjadi pemancing, ya, supaya melatih yang sifat baik-baik ini muncul. Ya. Sifat yang jelek diciptakan, yang kelihatan jelek, bukan ingin menjadikan kita jelek, tapi sebetulnya untuk melatih yang baik-baik ini muncul. Kalau marah tidak diciptakan, bagaimana sabar ketahuan? Kalau dusta tidak dibuat, bagaimana jujur bisa tampak, gak akan kelihatan. Nah, cara paling mudahnya kata Quran, kalau kita mendapati sifat marah itu hadir pada lawan bicara kita, maka pahami, ya, posisikan sifat marah itu untuk melatih yang sabar dari kita supaya muncul. Ya. Cara gampangnya, kalau ada di depan kita marah, yakinkan marah itu dimunculkan supaya sabar saya itu muncul. Marah dicipta supaya saya sabar. Ya. Di cara cepatnya, kalau ada orang marah, kita cepat sabar. Ya. Jelas ya? Ada orang bohong, kita harus jujur. Jelas sampai sini? Ya. Jadi kalau ini diterapkan dalam rumah tangga, enaknya luar biasa. Contoh, bapak pulang dari kantor, marah. Ya. Marah itu dibuat pada bapak dititipkan, bukan ingin menjadikan bapak pemarah, bukan. Tapi untuk melatih kesabaran di ibu supaya muncul. Berbahagialah kalau suami sedang marah. Itu artinya sedang dilatih kesabaran. Ayo sebaliknya, cemberut apa lawannya? Senyum. Bapak kalau lihat ibu sedang cemberut, bapak diminta senyum. Gampang. Mah kenapa ya? Kayaknya kenal, selesai masalah. Ini kadang gak nyambung. Istri cemberut, suami marah, gak nyambung. Kenapa kamu begitu? Emang kenapa? Mulai masalah di sini.
Kok teorinya gampang, prakteknya yang tidak mudah ya.